Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Dance. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Ica Dan aku Joy. Senang sekali Tribuners, hari ini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa. Ada Kak Lisa dan juga Bang Rafiq. Bang Rafiq, halo. Halo. Nah, jadi Abang dan Kakak ini merupakan Duta Wisata Deli Serdang 2023 Tribuners. Nah, nggak hanya itu, pastinya mereka juga banyak prestasinya. Benar gitu sekali. ya. Nah, kira-kira apa aja prestasinya, bagaimana mereka meraih semua prestasi itu, kita bakal bahas di episode kali ini. Tapi sebelum itu kita ada video nih. Kita tonton dulu video yang berikut ini. Nah, itu dia Tribuners, sekelumit nih, sekelumit salah kan? Nah, itu dia Tribuners, keseruan pemilihan ya, pemilihan Duta Wisata Kabupaten Deli Deli Serdang. Serdang. 2023. Gimana nih abang kakak setelah dilantik tuh di video tuh keren banget loh. Bagaimana Lisa? Feel-nya luar biasa Iya, luar sih biasa abang ya. Jadi rasanya senang, tapi terharu juga. betul banget. Terharu juga. Kompak ya, senang terharu. Iya, terharu dia. Itu Apalagi pada saat selempangnya langsung diletakkan di bahu, di situ langsung kerasa feel amanahnya feel sih, Kak. amanahnya. Amanah ya terasa ya Terasa Tribuners. sih. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Kak Lisa dan Bang Rafiq ya Iya. tadi. Apa sih yang membuat kakak dan abang tuh tertarik nih untuk mengikuti ajang ini? Kalau Rafiq dulu ya, karena Rafiq sebenarnya sebelumnya udah sering juga ke satu instansi ya untuk pergi-pergi untuk mengupload atau mempublikasikan wisata kan, tapi di luar Deli Serdang. Nah, Rafiq pas ditanya sama wisata sana kan, bagaimana sih kamu tinggal di mana gitu kan? Ada apa aja di tempat kamu? Oke. Kan aku belum pernah ya gitu kan. Jadi menjadi challenge sendiri Jadi gitu kan, ya? kenapa aku ngangkat pernah ngangkat di kabupaten kota lain? Kenapa aku nggak coba ngangkat di kabupatenku sendiri gitu lah. Makanya pas pula kemarin bukalah dia kan pemilihan Duta Wisata Deli Serdang. Itulah Rafiq coba gitu kan untuk kembalilah ke tempat tinggal untuk mengangkat kabupaten sendiri gitu dia. Oke, kalau Kak Lisa?
Kalau saya tahun lalu sempat nyoba juga sih Kak. Oke, Ya, di Duta sempat Wisata nyoba. ini juga? Iya, Hmm. sama. Kemudian belum rezeki tuh di Oke. tahun lalu. Tujuannya lebih ke pengembangan diri. Apalagi dilihat kan kayak duta-duta yang sebelumnya itu luar biasa sih Kak. Dari pengembangan diri, kemudian basic mereka itu luar biasa. Itu sih tantangan tersendiri untuk Lisa. Oke. Itu tadi Kak Lisa berarti udah pernah ya mengikuti ajang-ajang yang mirip-mirip kayak gini sebelumnya. Lebih tepatnya memang ajang Duta Duta Wisata, Wisata, Duta Wisata juga. 2022 berarti. 2022 Oke. saya coba. Kalau Bang Rafiq? Nah, ini masih yang pertama ya. Biasanya ya. Pertama langsung cup. Ya, tapi kan sama. walaupun pertama kan banyak belajar juga ya sama duta-duta sebelumnya. Bagaimana sih gitu kan? Duta Wisata Deli Serdang nanya juga kan sama senior-senior juga. Kayak mana sih? Terus apa yang bisa dilakukan nanti kalau di situ? Sebenarnya terus kalau aku ikut ini sebenarnya berguna nggak sih pengalamanku gitu? Rupanya sangat cocok juga. Jadi kemampuanmu bisa untuk di duta wisata, terus duta wisata juga bisa memberikan kayak pengalaman dan juga bimbingan gitulah kepada aku. Jadi menambah skill lah gitulah Benar-benar. untuk ke diri sendiri gitu. Kalau boleh tahu ya, Lisa, Rafiq, Duta Wisata Deli Serdang ini diselenggarakan oleh siapa? Kalau Duta Wisata Deli Serdang ini diselenggarakan langsung oleh Pemkab atau Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Iya, betul. Tapi untuk yang menaunginya adalah Disbud Porapar Deli Iya, Serdang. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Oh, berarti langsung ya di bawah Pemkab. Langsung. Iya, betul. Nah, terus apa aja nih tahap yang dilewati dalam Duta Wisata Deli Serdang ini? Siapa nih? Mungkin Lisa duluan. Oke, nggak apa-apa. makasih. Nah, kalau misalnya tahapnya itu pertama kami ada pendaftaran online, Kak. Oke, melalui online dulu berarti Iya, ya? setelah itu baru kami ada technical meeting. Setelah technical meeting ditentukan 1 hari untuk audisi. Nah, audisi dalam 1 hari itu kami ada ujian tulis, Oke. kemudian ada seleksi wawancara, lalu ada catwalk juga, Kak. Catwalk juga. Iya, kami ada catwalk, lalu ada penampilan bakat. Penampilan bakat. Iya. Ujian tulisnya itu tentang apa, Kak? Nah, itu dia fokus ke wisata, tapi semua juga. Jadi bukan hanya wisata aja, seperti Olahraga juga ada. olahraga Bang. juga ada, Iya. terus seperti makanan khas Deli Iya, Serdang, betul. terus Budaya-budaya budaya-budaya, juga ada di situ. terus Yang ada di tentang- Deli Serdang gitu Iya, ya? betul. terus berapa kecamatan pun ada. Ada. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum tentang Deli Serdang, karena sebenarnya Duta Wisata Deli Serdang ini memang di bawah tupoksi adalah disebut Purapat Deli Serdang, Wisata Deli Serdang, tapi sebenarnya harus mengenal seluruh yang namanya Kabupaten Deli Serdang, karena akan menjadi role model ya dari Kabupaten Deli Serdang sendiri. Brand ambassador-nya ya, Bang, Brand ya. ambassador. Ataupun anak muda dari Deli Serdang lah, Deli inilah dia Serdang. gitu. Tadi ada penampilan bakat disinggung bakat. sama Kak Lisa. Dari Bang Rafiq dulu, penampilan bakatnya apa? Luar Wah. biasa sih, Bang Rafi. Oh iya, apa tuh? Nah, penampilan bakat saya tuh bela diri silat, tapi bukan hanya tangan kosong, tapi menggunakan yang namanya kerambit. Kerambit? Jadi itu jenis sajam. Oh. Kerambit gitu. Jadi Ngeri-ngeri sedap dia ada kan, Kak? freestyle-nya gitu dimainkan dia. Oh, jadi itu yang abang tampilin kemarin. Iya, karena memang kan kita mencari yang berbeda ya. Karena kalau takutnya banyak yang sama bakatnya, mungkin saya akan takutnya terpendam ya. Jadi Keren, saya keren. ambil yang mungkin berbeda dan memang kemampuan saya ya gitu kan. Jangan dicoba kalau nggak mampu, Iya, bahaya iya. juga gitu kan pakai kerambit Ada itu. nanti di bawah itu hanya untuk Hanya yang profesional ya. Kalau Kak Lisa? Kalau saya umum sih, Kak, banyak juga sih kemarin dari final yang peserta yang lain bawa itu saya bawa Nyanyi? puisi. Oh, puisi. Puisi. Membacakan puisi. Baca puisi. Oke. Keren dong. Nah, Bang Rafiq dan juga Kak Lisa pasti kan melalui karantina nih. Karantina itu ngapain aja? Boleh Kak Lisa? Oke. Nah, kalau misalnya karantina itu kita pertama ada dikasih materi melalui online, Kak. Materinya itu dari etika, kemudian pengetahuan tentang wisata Deli Serdang, hal-hal itulah ya kan dalam 1 hari. Nah, besoknya kita ada field trip. Field Nah, trip, kemana, Iya, Kak? field trip. Field trip itu kita ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Serdang. Sebenarnya itu lingkupnya
hanya daerah situ, tapi ternyata banyak sekali Banyak yang bisa dieksplor. Makanya dari Deli Serdang. di situ Kak. satu tempat kawasan Iya. tapi bisa banyak dieksplor satu hari itu, dan itu masih kurang sebenarnya. Kurang kali sih, Makanya, Bang. makanya kawan-kawan kalau mau keliling Deli Serdang tuh nggak cukup Satu Satu hari. hari. satu hari. ya. Satu Minimal hari itu. berapa tuh? Berapa hari? Wah, Kayaknya- kalau kelilingnya lebih lah, Lebih dari seminggu pun seminggu lebih lebih. itu. Wow, Banyak sekali ya Deli Banyak. Serdang. Bisa ditonjolkan dari Deli Serdang. Iya, Itulah apalagi dia. banyak Kak, itu ada wisata sejarah. Iya, benar Belum sekali. lagi desa wisata kita belum lagi loh, Belum Kak. lagi ada Oh, wisata desa budayanya, juga ada kulinerannya, banyak rekreasi, sih. Rekreasi. luar biasa Itu bisa dibilang sih, hanya Kak. satu kawasan pasti udah ada full Dapat seperti itu. semua. Oh. Antusias sekali ya Raffi sama bisa ini menceritakan Deli Serdang. Hashtag dong. Explore Deli Serdang. Iya. Boleh nih rekomendasi dari Kak Lisa dan juga Bang Rafiq. Kemana nih Tribuners kalau mau ke Deli Serdang nih, kayak kita nih yang orang awam nih baru pertama kali nih ke Deli Serdang, cocoknya kemana sih? Yang paling sih sekarang Bang, itu ada desa wisata Kampung Lama. Kampung Lama. Iya, itu bisa udah ngapain masuk. aja, Kak? Itu di sana udah masuk 75 desa wisata terbaik di Wow, Indonesia. aduh, masuk aku Di nih. Iya. Iya, itu Wow, luar keren biasa. Nah, sekali. saat ini itu sedang apa ya, vote ya Bang Lagi ya. vote Lagi untuk vote. memilih ya. Iya, untuk desa wisata terbaik. Boleh dong nanti Tribuners ya kan? Iya. Ikutlah vote ya. Harus dong. Caranya gimana kalau mau vote? Caranya dari YouTube apa ya? YouTube untuk Pesona Indonesia. Pesona Indonesia. Iya, di sana langsung klik yang desa wisata Kampung Lama. Di sana itu ada Kak. Luar biasa sih, dalam satu tempat di sana kita ada yang Banyak ya? namanya wisata edukasi juga Edukasi ada. ada. Oke. Dalam satu tempat itu ada wisata edukasi serta kulinernya itu Kulinernya ada juga. kafe baca Kafe namanya. baca. Kafe baca. Iya, tahu. di dalam kafe baca itu juga ada homestay Kak. Iya. Homestay. Iya. Jadi ini sebenarnya udah kami lakuin pas kami pemilihan, setelah pemilihan, 1 minggunya kami langsung terjun ke sana. Iya. Itu nginap. Jadi itu kami nginap karena ngasih contoh sama kawan-kawan, baik anak Deli Serdang dan juga di luar Deli Serdang. Enaknya tuh serunya berwisata di Deli Serdang, termasuk hanya di satu tempatnya, satu desa, bukan satu kecamatan, desa Deli Lama. Kami datang di hari Sabtunya, itu di kafe baca. Iya. Malamnya kami di situ menginap, penginapannya tuh indah, pokoknya untuk Instagramable lah, untuk foto-foto cantik lah. cakep juga Nah, ya. cantik banget. Terus kulinernya enak di situ kan, ada kafenya. Terus ada juga pameran bukunya untuk dibaca bagi anak-anak. namanya kafe baca ya? Iya. Dan di malamnya tuh kita makan nih sambil mendengar melihat penampilan Pagelaran Baca budaya puisi. lah. enggak pagelaran budaya. Oh, budaya. Ada menari di situ. Iya. Ada Itu- dari Sanggar Lingkaran dan namanya. itu anak-anak. Anak-anak di situ. Anak-anak setempat. Anak-anak setempat juga di Usia Betul. berapa Bang kira-kira? Berapa kisaran nomornya? sampai 12 sampai 13 gitu Iya, juga gitu. sih. Heeh. 15 lah paling ngestak. Nah, itu kan masih di satu desa. Kami istilahnya kita setelah itu kan tidur kan, di situ Iya. kan. Bangun paginya, nah kita tuh Ada buru-buru, lagi. ada lagi. Apa Bangun lagi, paginya Kak? kita ke Pasar Kamu dekat Pasar situ Kamu. juga. Pasar kamu. Itu pasti Iya. sering dengar lah. Iya, Pasar Kamu. pakai yang bayarnya pakai ini kan. Tempuh. namanya. Nah, Mau bilang apa tadi tempuh? dan di Pasar Kamu tuh ada juga penampilan budaya. Terus murah makanannya. Betul Iya. Nah, terus di sana ada banyak kan ada kulineran. Itu termasuk ada makanan-makanan khas Melayu dijual di situ. Seperti kue rasida Kue-kue, ya, iya. roti jala. Khas Melayu. Terus kayak kita pengen yang makan kayak ala-ala desa di situ bisa. Terus untuk kawan-kawan yang mungkin pengennya dia wisatanya santai, tenang, ada juga Ada Paloh Naga. agrowisata Paloh Naga. Di satu tempat itu juga. Sama di desa yang sama itulah dia desa wisata Makanya itu Kampung Lama. cuman satu desa. Baru satu loh. Belum Kak. satu kecamatan, belum satu kabupaten. Iya. Ada agrowisatanya, wisata edukasi Ada kulineran Kulinernya banget. juga. Iya. Benar. Nah, untuk pasar kamu itu lebih tepatnya di hari Minggu ya, Bang Hari Minggu, ya. Paloh Naga, Pasar Kamu tuh ada di hari Minggu. Kalau misalnya kakak-kakak nih ya kan, nginep nih di kafe baca, besok paginya sarapannya jangan jauh-jauh di pasar kamu di Pasar aja. Kamu. Pasar kamu. Kalau Iya. kita hari Sabtu nginap bangunnya hari Minggu. Minggu Iya. langsung ke pasar kamu. Nah, habis itu mungkin mau rasain tempat yang santai gitu kan, hening, pergilah ke Paloh Naga, Paloh Naga. nengok sawah-sawah. Terus Iya. ada kolam renangnya juga sekarang ya. Betul, Jadi Bang. kalau punya adik, dibawa ke situ, adiknya berenang, kita nengok sawah. Iya. Biasanya kan kita anak muda tuh, foto-foto gitu iya, dia. Dan di sana ada ini juga Kak, dia ada kulinernya juga ada sama kayak yang di pasar kamu, tapi sistem pembayarannya itu pakai kayu namanya. Kayu namanya. Satu kayu. Kalau misalnya di pasar kamu kan tempuh, Tempuh, ini nih. dia satu kayu, kayu dia. Oh. Nah, di sana juga ada pagelaran
budaya, pagelaran Budaya, tari juga. dari anak-anak juga. Dari anak-anak juga. Berarti mirip-mirip dong daya tariknya ya. Iya, cuman Iya. lebih khasnya dia ini agrowisata kalau Agrowisata. Pawang Naga ini. Wow, itu dia Persawahan. dikelola langsung oleh pemerintah atau bagaimana? Didampingi langsung oleh pemerintah bagian disebut Purapat Deli Serdang. Iya. Kurang lebih berapa kakak, tahu nggak orang abang di sana itu? Berapa kakak ya? Apa ya perkiraannya? Soalnya lingkupnya juga nggak terlalu ini ya Bang ya, nggak terlalu besar banget, tapi mereka bisa menghasilkan desa wisata yang sampai 75 terbaik di Iya, Indonesia. itu dia. Keren, keren, Luar keren, keren, biasa. keren. Itu masih satu. Berarti masih banyak lagi Masih ya? banyak lagi. Banget. Heeh. Jadi nanti kalau mau healing, kakak-kakak jangan jauh-jauh. Kemana Bang? Ke Deli Deli- Serdang Deli aja. Serdang. Banyak. Gini nanti, ya. healing di Deli Serdang aja. Itu Oke, aja. nah seru sekali ya kalau kita udah tahu nih dikit-dikit padahal ya masih Iya. yang dibilang ya, karena kan masih banyak lagi. Nah, setelah kakak dan abang menjadi duta wisata Deli Serdang 2023, apa sih benefit yang kalian rasakan? Boleh dari abang? Yang saya rasakan ya, pertama benefitnya itu pengalamannya itu, karena memang kemarin pas saya setelah dipilih kan, langsung nih diajak dari dinas, kita pergi untuk ke Danau Linting gitu kan. Danau Linting. Danau Linting, udah yang pernah? Nah, Belum pernah. saya baru ke situ pertama kan. Oke. Rasanya kayak, wow, hidden paradise gitu kan. Kayak, ini kayak surga yang tersembunyi selama Tersembunyi, itu. Kayak, wah cantik kali ya warna danau. Jadi kayak, jadi makin semangat gitu kan. Jadi kayak, itulah salah satu benefitnya. Jadi kayak akan banyak lagi benefit yang akan menanti sepertinya nih wisata-wisata yang ada di Deli Betul Serdang. banget. Nah itu bagian wisatanya. Ya, kemarin juga yang yang saya dapatkan juga adalah seperti edukasinya, bagaimana sebenarnya sih destinasi wisata itu biar bisa berkembang tuh bagaimana, biar bisa bertahan, dikenal sama masyarakat, atau masyarakat di sekelilingnya tuh merasakan impact-nya lah gitu. Benefitnya juga dari situ. Itu pelajaran yang sangat penting sebenarnya bagi kita anak muda ya gitu. Terus seperti juga yang diajarin attitude juga ya. Iya, betul banget. Karena kita sebagai role model, bukan lagi Rafiq bawa nama Rafiq, Iya. tapi Rafiq sudah bawa Deli Serdang. Deli Serdang di belakangnya. Itu sih kalau Rafiq. Kalau dari Kak Lisa? Kalau dari Lisa, etika sih Kak, etika. Misalnya kita kalau misalnya bersama teman ya mungkin bisa santai kan, tapi kalau misalnya udah memakai SAS, udah langsung berubah, etikanya harus sebagai duta wisata seperti itu. Kemudian ilmu pengetahuan juga, gimana caranya biar ilmu yang kita dapat itu bisa diberikan kepada masyarakat. Misal kita mempromosikan satu objek wisata, gimana caranya satu objek wisata itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan benar-benar tersampaikan. Itu sih Kak. Tapi memang objek wisata ini ya, usaha daya tarik wisata ini udah cukup menjanjikan nggak sih menurut abang kakak untuk dijadikan bisnis pada tahun 2023? Untuk menjadikan bisnis pada tahun 2023 ya. Nah sebenarnya objek wisata Deli Serdang ya khususnya itu sudah menjanjikan sekali. Apalagi kita sudah melewati yang namanya pandemi. Ya. Semua orang sudah bisa pergi, sudah bisa berkunjung. Jadi sangat menjanjikan sekali untuk wisata menjadi bisnis, termasuk di Deli Serdang. Karena Deli Serdang sendiri kalau kita ketahui itu adalah salah satu kabupaten yang memiliki alam yang sangat beragam. Dataran tinggi ada, rendah ada, pantai juga ada. Jadi kita bisa berbisnis wisata. Saya mau bisnis wisata pantai. Banyak di Deli Serdang. Kita bisa menawarkan banyak seperti itu. Kita pengen berbisnis di dataran tinggi untuk camping. Bisa juga Ada di juga ada di di Deli Deli Serdang. Oh bisa juga? Bisa. bikin drone ya? Nah juga atau pengen yang tenang-tenang gitu kan. Bisa juga seperti di Danau Linting tadi itu kan. Jadi untuk saat ini menurut Rafiq ya itu sangat bagus untuk berwisata, untuk usaha wisata khususnya di Deli Serdang ini. Iya betul. Paket komplit ya Bang. Komplit lah pokoknya di Deli Serdang ini. Nah, selain jadi duta wisata Deli Serdang 2023, Kak Lisa ataupun Bang Rafiq udah ada nggak sih prestasi sebelumnya yang pernah dicapai? Kak Lisa? Kalau misalnya pribadi Lisa di bidang, jujur ya Kak, kalau di bidang wisata seperti ini belum ada. Oke. Ini pengalaman pertama. Iya, kalau misalnya di bidang lain itu seperti apa ya, lebih ke jenis sastra atau hal-hal seperti itu gitu kan. Perdana sih Kak ini. Jadi luar biasa, pengalamannya juga dapat banyak dari ini. Kalau dari Bang Rafiq? Kalau prestasi ya, kayaknya ini pertama dan harus dipegang teguh.
Wow. Dan dikembangkan. Dikembangkan Kembangkan harus. harus. Jadi jangan hanya dapat, tapi harus dijalankan, dikembangkan gitu dia. Walaupun udah setahun nanti selesai, tetap harus dimaknai juga. Benar-benar. Arti dari duta wisata harus diaplikasikan juga. Nah, setelah menyandang duta wisata Deli Serdang, ada nggak program kerja yang lagi dikerjakan gitu sama abang dan kakak? Ada dong. Nah, itu kita ada namanya Pena Desa. Pena Desa, apa Iya. tuh, Kak? Apa tuh? Itu hampir sama sih dari bawaan dinas ya kan Kak. Itu dia mempromosikan Pena Desa itu pena lensa Deli Serdang. Pena Kenapa? lensa Deli Serdang. Iya, kenapa dinamakan pena? Heeh. Karena dari video promosi yang kami buat itu harus menjadi catatan next Iya. destinasi untuk para pengunjung Para nantinya. pengunjung. Jadi mencatat gitu. Iya. Seru nih, duta udah kesini, kayak seru. Catat. Jadi list. Oke. Mau kemana lagi. List Selanjutnya. healingnya. Iya, betul. Gitu dia. Dan ada juga yang kedua adalah geopublication. Iya. Oke. Jadi itu adalah kami tampilkan di Instagram juga. Jadi untuk pengetahuan bagi para followers duta wisata ya. Jadi betul. pengetahuan itu seperti kami kemarin bawa pengetahuan tentang tempuh, Tempuh. tentang literasi. Jadi orang tuh tahu kenapa sih namanya literasi, terus kenapa sih pakai tempuh. Nah itu bukan hanya satu pihak ya kami memberikan ini loh materinya, tapi kawan-kawan juga kayak mau nanya di Instagram itu, Bang, kenapa sih Danau Linting ini dia warnanya begini? Mungkin bisa ditanya di situ, nanti kami akan buat. Jawab. Jadi dia bisa dua pihak berinteraksi gitu. Iya. Nah, geopublication ini juga dia kami ambil dari objek wisata yang kami datangkan sebelumnya, yang kami datangi, dan itu objek wisata dari Pena Desa. Jadi dalam satu tempat kami bisa buat dua program. Iya, dua Gitu. program. Pena Desa sama geopublication. Nah, itu masih dua program yang sudah berjalan Iya. ya. Kedepannya ada lagi yang kami buat seperti edukasi. Edukasinya ini kan pertama tadi kan kita seperti edukasi cuman ke para wisatawan. Nah, kami akan melakukan edukasi kepada pengelola. Iya, Bagaimana? benar. Jadi pengelola itu tahu bagaimana cara mempertahankan wisata, menarik pelanggan. Karena mungkin kalau zaman 2 tahun lalu, setahun lalu adalah konsepnya mempromosikan wisata karena orang sudah diam di rumah selama 2 tahun, online aja. Nah, konsep kami sekarang adalah bukan hanya mempromosikan, tapi bagaimana orang yang datang akan datang lagi, Iya, dan itu kuncinya. akan menyebarkan kesan yang baik kepada yang lainnya. Jadi kalau dia cuma datang nggak datang lagi, terus dia menampilkan kesan yang nggak baik, itu kan seperti tidak menguntungkan bagi Iya. pengelola. Jadi bagaimana pengelola itu menyediakan fasilitas agar wisatawan datang lagi dan datang lagi, terus mempromosikan. Jadi dia tuh wisatawan tuh jadi media promosi Iya, bagi benar. pengelola. Itu dia Sustainable dia. Iya. Wow, selama menjalani program kerja tadi ada Pena Desa, terus Geopublication. Geopublication. itu abang kakak ada hambatan nggak menjalankan prokernya? Kalau Rafiq sendiri nggak ada hambatan ya, karena seru ya. Seru. Ya. Macam mana ya? Kita menjalankan program kerja sambil berwisata. Jadi karena kan bisa dibilang kita kan mempromosikan wisata. Jadi benar-benar merasakan wisatanya itu. Nyemplung juga di situ gitu Nyemplung ya. gitu. Jadi dia tuh istilahnya kalau anak zaman sekarang nggak fake. Isi Nggak fake. video itu nggak fake. Real. Itu real. Itu real, benar-benar sangat seru di sana. Feel kita ya, Bang ya. Betul-betul sangat enak lah dirasakan dia. Seperti kita kemarin ke Sanggar Lingkarannya. Iya, betul. Memang betul-betul sangat menonton adik-adik menari itu kayak wah, luar biasa ya, sekecil itu udah jago kali narinya, makanannya enak. Terus di pasar kamu juga banyak pilihan makanan, kita belanja. Terus kayak di agrowisata, kayak saya sendiri kan sukanya wisata tempat yang tenang. Di agrowisata Paunaga kayak rasanya kayak ini kayak tempat aku lah gitu. Dapat ketenangan yang dicari gitu ya. Wah, seminggu berkecimpung dengan kerja di Paunaga, santai gitu kan, melihat sawah gitu. Itu betul-betul yang kita hadirkan di video adalah betul-betul yang dirasakan Seperti itu. aslinya gitu. Jadi Iya. apa hambatannya kalau untuk Rafiq? Nggak ada ya, kayak seru-seru aja. Kayaknya sejauh ini Bang Rafiq sangat enjoy ya. Enjoy, Menjalannya. asik. Kalau Kalisa? Kalau saya hampir sama sih Kak, itu Oke. yang positif. Mungkin lebih gimana ya cara menghadapi masyarakat. Kita kan ke orang baru, benar. apalagi kami untuk duta wisata tidak hanya satu pasang ini Kak, kami ada 6 pasang. Oh, ada 6 pasang. Iya, kami ada 6 pasang. Ada wakil 1, wakil 2, kemudian ada intelijensia, persahabatan, dan Dan favorit. Kalau Nah, kakak dan abang?
Kami yang Utama. Utama, oke. Iya, jadi nanti kalau misalnya ke destinasi wisata, kami turun semua nih, yang 6 pasang, tantangannya apa, bagaimana caranya kami menampilkan yang terbaik untuk masyarakat lokal. Bahwa kami datang atas nama Duta Wisata, ya gambarkanlah bahwa diri kita itu sebagai Duta Wisata di hadapan masyarakat lokal. Seperti itu. Kelas. Merinding sih mendengarnya. Karena memang kalau di tempat lokasi itu kan kita nggak tahu siapa yang melihat kita, Iya. atau ada beberapa kamera yang menuju kita. Jadi kalau kita harus bisa menjaga attitude, Iya. etika di depan masyarakat. Makanya bilang duta wisata ini adalah suatu kebanggaan dan juga suatu amanah. Itu sebenarnya. Tapi seru kalau dijalankan dengan Asik ya Bang ya. sebenarnya. Sambil healing kita. Sambil Ada healing juga ya, berarti nggak hitung kayak ini tuh tuntutan harus gini harus itu enggak gitu ya. Enggak. Nah kalau untuk Bang Rafiq dan juga Kak Lisa, apa sih kesibukannya? Sekarang ini lagi sibuk apa? Dari siapa dulu? Bisa aja dulu. Oke. Disperse ya. Oh, kalau Lisa lagi kuliah sih. Oh, Kak. lagi kuliah juga. Semester? nyusun skripsi. Semester akhir. Akhir ini. ya. Nah Betul. gimana kakak ini lagi skripsian juga harus menjalankan program kerja, membagi waktunya gimana? Iya, kuncinya dua-dua prioritas sih Kak. Harus pandai meletakkan mana yang lebih didulukan, mana yang bisa kita agak mundurkan sedikit gitu kan. Sampai saat ini masih bisa dikendalikan sih Kak. Masih aman aja Masih ya? aman. Kalau Bang Rafiq? Mungkin Bang Rafiq ada host juga. Oh nge-host Ini sih juga. padat sih ini Kak. Ini kayaknya host ketemu host nanti kayaknya kita yang ditanya nih ya bentar lagi. Ya sebenarnya sebentar lagi saya yang akan duduk di situ. Duh, Gantian enak kita rasanya Bang. gitu ya. Iya, orang kayak di Gantian sini. kita. Kirain dilansir kan? Kita harus berprestasi, Cah. Harus. Baru bisa duduk di kursi panas. Nah, kalau host itu pasti kan sibuk ya Iya. Bang? Gimana Bang ngebagi waktunya? Sebenarnya tempat saya nge-host juga, tempat saya juga duta wisata itu emang punya kesibukan masing-masing. Tapi karena memang keduanya adalah instansi yang sudah profesional, Yap. mempunyai jadwal-jadwal, dari Disbud juga jadwal yang tetap, dari tempat saya nge-host juga ada jadwal yang tetap. Jadi menurut saya itu bukan hal yang sangat susah untuk mengaturnya. Jadi yang penting sebenarnya adalah yang dikatakan juga dari dinas juga adalah komunikasi. Oh, Jadi jangan diam aja. Kalau Iya. ada kesibukan jangan diam. Jadi komunikasi gitu kan. Atau ke tempat saya nge-host, saya nugas nih dampingi Bapak Bupati, atau saya nugas nih harus ke wisata ini. Saya komunikasi sama tempat saya nge-host. Atau saya juga ada nge-host gitu kan. Nge-host saya begini Bu, harus ngasih tahu juga, jangan sampai nanti orang dinas kecarian mana si Rafiq Iya, ini. iya, betul. Atau orang yang tempat host, mana si Rafiq ini kok nggak datang Iya. ini. Kok Pentingnya komunikasi narasumber ya. udah datang katanya. Makanya harus perlu namanya komunikasi. Itu yang Komunikasi. penting sih kalau menurut Rafiq ya. Oke. Ada nggak sih goals dari Kak Lisa dan Bang Rafiq di tahun 2023 ini? Bisa bagaimana? Kalau misalnya di bidang ini ya Kak ya, setelah menyandang ini, goalsnya itu lebih dikenal sih, apalagi di lingkup masyarakat. Kemudian itu juga menaikkan apa ya, martabat keluarga, Oh, ya, bisa benar. dibilang seperti itu. Itu sih dari Itu Lisa. untuk diri sendiri. Iya, untuk diri sendiri. Kalau dari Bang Rafiq? Kalau Bang Rafiq apa ya? Pertama memang alhamdulillah udah dapat gelar duta ini ya, tapi goalsnya itu sebenarnya adalah karena Rafiq sudah pergi ngangkat ke wisata tempat lain, pengennya wisata di Deli Serdang itu betul-betul diangkat. Karena Rafiq gini kan, pernah ke kabupaten lain, dia cuma hanya pantai. Satu aja gitu Satu ya. aja. Sedangkan di tempat Abang banyak. Di Deli Serdang ada pantai, ada dataran tinggi tadi bilang, ada juga dataran rendah, dan ada juga kulineran perkotaan. Semua lengkap, maksudnya orang harus tahu loh, Deli Serdang tuh selengkap itu. Jadi komplit pilihannya ada. Jadi jangan terlalu capek ngabisin Uang keluar ya. keluar jauh-jauh. Jauh-jauh ya. padahal itu kan ada Di rupanya. Deli Serdang ada. Itulah Ada. dia menurut Rafiq yang harus itu goalsnya. Jadi orang akan tahu gitu. Karena selama ini pas Rafiq pernah syuting bisa dibilang kan, ditanya ada apa sih di Deli Serdang gitu kan. Ada apa sih? Terus apa aja yang ada kan? Apa aja yang ada, bukan apa aja yang ada, semua ada di Deli Serdang. Semuanya ada di Betul Deli banget. Serdang. Makanya Semuanya ada. datanglah ke Deli Serdang. Makanya kalau Rafiq pengennya terjun, goalsnya adalah mengangkat wisata yang di Deli Serdang, bahwa Deli Serdang tuh komplit. Jangan cuma diam di rumah, Betul. jelajahi Deli Serdang, itulah dia. Nah, itu dia Tribuners. Terakhir nih, Bang Rafiq dan juga Kak Lisa.
kasih tips ke Tribuners biar bisa produktif dan berprestasi seperti abang dan kakak. Bagaimana? Nah, Rafiq dulu ya, bagaimana biar bisa berprestasi seperti Rafiq? Nah, pertama, kalau ada satu kesempatan, sekecil apapun itu, ambil, challenge dirimu untuk mengambil kesempatan tersebut. Nah, pas lagi menjalani kesempatan tersebut, sepenuh hati, setotalitas, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, Nah, all out. Oke. Karena kita nggak tahu di kesempatan mana kita mendapatkan prestasi. Benar. Benar-benar. Itu dia. Pas udah ambil, totalitas, itu yang penting. Iya, Oke, betul. totalitas pesannya Tribuners. Kalau dari Kak Lisa? Jangan menyerah sih, Jangan Kak. menyerah dan Iya, never give jadikan up. jadikan yang gagal sebelumnya itu pelajaran. Itu sih gambaran dari Lisa juga sebelumnya. Lisa coba gagal, nggak dapat kategori apa-apa, jadikan itu pelajaran. Apapun yang bisa jadi pengembangan untuk dicoba di tahun ini, Lisa coba semuanya harus bisa. Kalah nggak kalahnya itu nanti, yang penting dicoba. Itu sih, dan alhamdulillah Itu dia. dapat. Nah, Harus Lisa ini sepertinya dicoba. adalah ciri-ciri orang yang belajar ya. Tahun lalu nggak dapat, tahun ini betul-betul Coba lagi gitu. Coba langsung utama. Ambisius. Ini ciri-ciri orang yang memang betul-betul tidak menyerah. Tapi tidak menyerah bukan hanya nyoba nggak Nggak ada ada bekal target. ya. Benar. Gitu ya. Betul. Justru Nyoba, jadikan pelajaran yang Pembelajaran, gagal nyoba tadi. upgrade diri langsung utama. Itu dia. Tapi Nah, Bang Rafiq juga mantap ya. Kita bisa ke sekali dulu nyoba mungkin ya. sekali nyoba ya kan, sekali nyoba langsung naik, luar biasa. Langsung mak jreng dia ya. Wah, Jadi men- dua-duanya hebat, dua-duanya benar, hebat. Tribuners. Biasa. Ya, Jangan lupa healing di Gak Deli dari Serdang Serdang aja. ya itu dia bincang-bincang kita bersama Lisa dan Rafiq, cukup menginspirasi hari Sangat, hari dan ini. seru sekali. Benar, kayak excited gitu aku mendengarnya, dan ternyata dekat loh dari kota Medan, Deli Iya. Serdang ini. Yuk sama-sama kita explore Deli Serdang. Terima kasih Kak Lisa, Bang kasih. Raffi udah sempat kembali. datang berkunjung ke Tribun Medan dan memberikan kisah inspiratifnya kepada Tribuners. Nah, untuk Tribuners juga terima kasih yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian semua terinspirasi sama kisah inspiratifnya dari Kak Lisa dan juga Bang Rafiq, dan juga jangan lupa untuk terus semangat ya, kata Kak Lisa tadi, jangan pernah menyerah. Oke Tribuners, jangan lupa saksikan terus Smart Gen di media sosial Tribun Medan, ada di YouTube dan juga Di Facebook Tribun Medan. setiap jam 5 sore hari Minggu. Aku Ica Dan aku Joy. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners!